Bantu aku menyelidiki seorang wanita. Kemana kamu kemarin? Hari ini kakak iparmu pertama kali datang ke rumah. Bisa nggak kamu bersih-bersih? Melihat penampilanmu yang santai sekali, aku jadi kesal. Ayah, jangan marahi Xiaozhou lagi. Dia memang masih kekanak-kanakan. Xiaofan bilang jangan, ya sudah, Xiaoxi sebentar lagi akan tiba. Paman Lu. Paman Lu, Bibi Yufan. Xiaoxi, akhirnya kamu datang kemari, duduk di sampingku. Bibi ini aku minta bantuan teman oleh-oleh dari Eropa. Terimalah. Bukankah ini produk M? Harganya 10 juta, baru bisa membelinya Xiaoxi. Kamu mau menjadi menantu perempuanku. Aku sungguh beruntung. Xiaoxi, kamu datang saja sudah cukup, jangan repot-repot. Seharusnya aku yang memberimu hadiah. Katakan saja apa yang kamu mau. Tidak usah, Kak Yufan. Kamu adalah anugerah hadiah terbaik yang diberikan padaku. Keluarga kami sederhana, jangan boros. Nanti setelah menikah ke keluarga, lu jangan juga pakai perhiasan norak. Bahas yang serius saja. Xiaoxi, aku sudah minta orang lihat tanggal Jumat depan adalah tanggal pernikahan yang baik. Awalnya ingin memberi kakak ipar secangkir teh, tanganku gemetar. Maaf ya. Benar-benar kacau. Paman dan Bibi, tidak apa-apa. Aku ke kamar mandi sebentar bersihin. Itu serigala kan? Jangan pura-pura jadi kelinci putih. Kamu sebaiknya kasih aku penjelasan yang masuk akal. Aku nggak bisa ngatur pernikahanku sendiri. Tapi setidaknya aku bisa mengendalikan tubuhku sendiri. Tidur dengan pria yang kusukai. Perlu alasan apa? Mulai sekarang aku jadi kakak iparmu. Jaga perilakumu. Alasan itu tidak cukup. Tuan muda lu yang playboy, nggak sanggup main-main. Kamu sebaiknya jangan sampai aku menemukan tujuanmu yang sebenarnya. Dik, mulai sekarang kita sudah satu keluarga. Tidak perlu karena hal sepele ini meminta maaf padaku. Mas Yufan? Xiaoxi memang pengertian adik laki-lakiku dari kecil memang nakal. Kamu tidak marah padanya sudah bagus. Ya, kakak ipar memang pandai membuka pakaian.
Xiaoxi, ini pertama kalinya kamu datang ke rumah Lu. Di rumah tidak ada yang menarik. Nanti aku ajak kamu jalan-jalan ke perusahaan. Ayo. Aku sering dengar tentang Luz, gedung pertama Luz. Aku juga ingin melihatnya. Omong-omong, Xiaoxi pembuatan gedung pertama Luz. Juga ada jasa dari paman dan bibi. Sayangnya, mereka tidak bisa melihatnya. Aku sudah mewakili orang tuaku melihatnya. Bangunannya bagus, dan pemandangan di luar juga sangat indah. Xiaoxi, kita ini dari keluarga yang sudah lama kenal. Sekarang kamu sendirian. Menikah denganku. Aku akan lebih baik padamu 2 kali lipat. Mas Yufan, aku tahu kamu yang terbaik padaku. Itu perhitungan kalian bermain 2 kali lebih baik. Ibu, ayah Xiaoxi cepat pergi. Kamu harus hidup. Keluarga kami hancur. Itu semua jebakan dari keluarga Lu. Kalian masih ingin mengambil semua harta mimpi saja. Oh ya, Xiaoxi. Aku ingat Paman Shi dan Pak Zhang sebelumnya menandatangani kontrak 10 miliar. Sekarang kamu yang mengambil alih, kan? Iya, Kak Yufan. Aku tidak tahu apa-apa. Kedepannya harus minta tolong banyak sama kamu. Sayang, aku sebentar lagi jadi suamimu, membantumu adalah tugas wajar. Tinggallah di rumah dulu. Aku sempatkan waktu untuk coba gaun pengantin dulu. Iya. Xiaoxi, aku ada urusan sebentar. Nanti pembantu akan mengantarmu istirahat. Ya. Bukankah dia mengingini proyek yang ada di tanganku? Kenapa tiba-tiba terburu-buru pergi? Aneh. Aku tadi jelas melihat dia masuk. Orangnya mana? Sudahlah. Cari barang dulu. Bukankah ini yang dari ruang rahasia di rumahku yang dicuri? Siapa? Zhang Wei. Coba ini. Barang baru dari Kuba. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Besar. Tuan Besar, ini Tuan Besar. Tuan Besar ini. Proyek keluarga Shi kamu membuatku keluar 1 miliar lebih. Tapi sahamnya kurang dari 10%. Kamu mau pensiun dini? Tuan Besar minta 1 kesempatan lagi. Tuan Besar, aku tidak mau 3. Apa yang kamu lakukan di ruang kerjaku? Kak,
Kakak. Ini rumahku. Aku bisa di mana saja yang aku mau. Kamu terlalu ikut campur ya? Aku tidak suka orang lain menyentuh barang-barangku. Terutama sampah sepertimu. Aku sentuh saja. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu adikku yang baik. Tentu saja kakak harus menjagamu dengan baik. Tapi akhir-akhir ini, kamu tampaknya tidak terlalu patuh, ya? Lupa pelajaran waktu kecil? Sekarang proyek keluarga Shi sudah kudapatkan. Shi Yuexi juga sudah menjadi tunanganku. Semua sudah selesai. Aku menyarankanmu. Jangan berpikir licik. Apa dia sudah tahu tentang kejadian tadi malam? Takut? Jangan cari masalah lagi. Kalau tidak, Hati-hati, Kak. Barusan. Makasih. Siapa bilang kamu boleh pergi? Bicara. Ngapain sembunyi-sembunyi di ruang kerja? Tentu saja aku mencari bukti suap Lu Yufan. Dia licik, caranya kejam. Aku khawatir menyerahkan proyek miliaran Pak Zhang padanya. Kenapa dia berubah-ubah? Saran aku. Lebih baik jujur. Aku paling benci dibohongi. Terutama wanita secantik kamu. Baiklah. Aku memang sengaja mendekatimu itu karena menurutku kamu lebih cocok daripada Lu Yufan untuk mengelola proyek miliaran itu. Tapi harus sebelum pernikahan menemukan bukti kejahatannya. Biarkan Pak Zhang mengakhiri kerjasama dengannya. Wajah yang cantik. Kamu sebaiknya berdoa jangan sampai aku tahu kamu membohongiku. Kalau tidak, cuk. Hei, aku di ruang kerja keluarga Lu. Menemukan kotak di berangkasku. Tragedi keluarga Shi tahun lalu dilakukan oleh keluarga Lu. Kau carikan aku. Seseorang bernama Zhang Wei. Dia anak buah Lu Yufan. Pastikan dia aman. Bos, ini terlalu berbahaya. Tuan muda lu sudah menyelidikimu. Aku memutuskan datang ke keluarga Lu. Aku sudah tidak memikirkan bahaya. Selanjutnya, aku akan mengadu domba mereka, hubungan antar saudara. Biarkan mereka saling bertengkar. Untuk memberimu waktu lebih. Turut berduka, Xiaoxi. Selama ini, terima kasih telah menggantikanku mengurus urusan rumah. Kau harus bangkit. Setelah kebakaran, ku cari seluruh rumahmu, semua berangkas. Dokumen proyek penting, semuanya hilang. Aku curiga. Tersangka utama adalah keluarga Lu. Keluargamu menyebabkan orang tuaku tewas dalam kobaran api. Dendam berdarah ini, aku ingin kalian semua membayar harganya.
Menurutku yang ini bagus. Tubuh Xiaoxi bagus, pasti cantik dipakai. Terserah selera Xiaoxi. Apakah ini terlalu terbuka? Keluarga kita berdua adalah keluarga terpandang, keluarga terkemuka di Haicheng. Untuk siapa pakaian serbuka itu? Kenapa aku dilarang masuk? Aku mau masuk cari orang, jangan halangi aku. Si pembawa sial dari keluarga Shi itu, apa sih dia itu? Aku Mu Xiaolian adalah cinta sejati kakak Yufan. Kau tahu siapa aku? Berani menghalangi nona ini? Kalian mengganggu tunanganku sedang memilih gaun pengantin. Tolong tenang. Mu Xiaolian, bukankah dia selalu di Eropa bekerja untuk Lu Yufan? Itu Lu Jizhou. Selain dia, tidak ada yang bisa memanggil kembali orang kepercayaan Lu Yufan. Tapi kenapa dia melakukan itu? Tante, yang ini juga bagus. Kamu kok kembali? Aku sudah bilang, tanpa izinku, kamu tidak boleh pergi sembarangan. Aku kangen kamu. Tapi kalau aku tidak kembali, apa kamu akan menikahi orang lain? Siapa yang bilang? Aku tidak peduli, pokoknya kamu tidak boleh menikahi orang lain. Bodoh kecil. Di hatiku hanya kamu. Aku dan dia hanya pernikahan bisnis. Aku tidak punya perasaan sama sekali padanya. Meski tidak ada perasaan, tetap tidak boleh. Dia sedikit lebih cantik dariku, badannya juga lebih baik sedikit. Apa kamu tidak akan tertarik sedikit pun? Di hatiku, kamulah yang tercantik. Aku janji tidak akan menyentuh sehelai rambutnya pun. Tapi aku tetap cemburu. Kamu harus mengganti rugi padaku. Baik. Kamu mau aku bagaimana memuaskanmu? Aku mau kamu menemaniku, jangan temani dia memilih gaun pengantin. Lagi pula, kita sudah lama tidak bertemu. Apa kamu tidak kangen sedikit pun padaku? Om dan Tante, kakak Yufan sudah lama tidak pulang. Aku keluar mencarinya sebentar. Lu Yufan memang aneh, padahal dia cinta sejatinya, malah dia kirim ke Eropa. Aku harus menyelidiki. Silakan masuk. Kamu belum memberiku gaun pengantin. Ngapain? Jangan bersuara. Aku tidak seseram kamu. Kenapa buru-buru? Mereka pasangan muda sudah lama tidak bertemu. Tidak boleh mereka bermesraan. Tunggu berapa lama? Tenang. Pasti tidak selama aku. Sudah jam berapa ini? Kamu masih mikir hal-hal aneh. Kok tidak tahu terima kasih? Ini aku memberimu keuntungan. Bukankah kamu mau menggali skandal dia? Mas, aku ingin kamu menemaniku jalan-jalan. Lagian kamu menikahinya, juga demi proyek miliaran. Kenapa harus menemaninya memilih gaun pengantin? Dengar, Aku tidak peduli. Jika kamu tidak menemaniku, aku akan menemuinya dan bicara terus terang. diam. Siapa yang mengajarimu? Berani mengancamku? Aku sudah memberikan suamiku padanya, tidak menemaninya memilih gaun pengantin. Hal sekecil ini,
Kamu tidak bisa memenuhinya untukku? Selama ini aku sendirian menghadapi mereka di Eropa. Apa aku ini mudah? Urusan yang kusuruh kamu urus sudah selesai. Sudah selesai. Kamu tidak percaya dengan caraku? Aku akan memberitahu orang tua. Selain itu, mulai sekarang tanpa perintahku, jangan sembarangan muncul. Kalau aku ingin, aku tidak bisa menemuimu? Aku mengerti, Mas. Lu Yufan menyuruhmu Xiaolian ke Eropa untuk urusan apa? Bukankah dia dikirim untuk belajar? Cantik tidak? Sudah selesai mendengar. Aku harus pergi. Pergi saja. Tidak ada pintu. Kenapa tidak berani? Kamu. Aku sudah membantumu sebesar ini. Bukankah kamu harus membalas budi? Bukankah kamu pandai menggoda kakak ipar? Apa kamu tidak takut ketahuan? Takut apa? Lagian hidupku sudah hancur. Jangan. Kamu bilang, kalau Lu Yufan tahu tentang hubungan kita, apa dia akan marah gila? Jangan begitu. Berhenti apa? Terakhir kali kamu kabur. Kali ini, tidak akan terulang lagi. Maaf Pak Lu, ini kucing yang saya pelihara. Dia suka lari kemana-mana. Gimana, seru kan? Kamu gila. Kalau ketahuan gimana? Kalau ketahuan, kamu akan kujual. Bilang aja kamu menggoda saya. Dengan reputasimu di luar, siapa yang mau percaya? Jangan nempel terus sama aku. Minggir. Xiaoxi mau kemana? Kayaknya udah hampir jam makan, jadi aku beli makanan buat semua. Tadi ibu bilang kamu milih gaun pengantin. Kok malah keluar beli makan siang? Mas Yufan, aku khawatir kamu lapar. Makanlah, aku beli banyak. Makanan di luar apa enaknya? Lagi nggak higienis. Lain kali jangan bertindak sendiri lagi. Buat kami semua nungguin kamu. Itu kan jualan pinggir jalan. Kalau sakit perut gimana? Paman, nanti kita ke restoran aja. Aku sudah pesan meja. Kakak ipar, jalannya cepat banget. Masa nggak nungguin aku? Tunggu aku. Kamu kok datang? Hei, lihat deh ingatanku.
Tadi pas aku keluar beli makanan buat semua, di jalan ketemu adik ipar. Aku suruh dia beli minuman buat semua. Kebetulan banget ya, kakak ipar ini beneran punya pengaruh sampai bisa undang Tuan Muda Lu. Kenapa kamu masih di sini tadi ibu bilang? Kamu wanita jahat yang tidak tahu malu, selalu mengganggu kakak Yufan. Sepertinya memang begitu. Apa yang kamu omongkan? Aku dan Yufan sudah bersama sejak kecil. Bapak dan ibu memperlakukanku seperti anak kandung sendiri. Mana mungkin mereka bilang begitu tentangku? Mana mungkin, aku tidak mengada-ada, tadi Bapak juga mendengarnya. Xiaoxi tadi, aku tidak sadar itu Xiaolian. Itu semua kesalahpahaman. Dia tumbuh besar di rumah kami. Dia suka bergurau. Kali ini dia sengaja pulang dari Eropa untuk menghadiri pernikahan kita. Terima kasih, Xiaolian. Bapak, Ibu, ayo kita pergi makan di restoran. Makanan di sini biarkan Nona Shi mengurusnya sendiri. Xiaoxi, saya masih ada rapat penting siang ini. Nanti kamu sendiri yang pilih gaun pengantin. Baik, Kakak Yufan. Kenapa kamu belum pergi? Lebih baik bantu sampai selesai. Kalau aku pergi, siapa yang temani kamu coba gaun? Kedua gaun sudah siap, bisa dipakai untuk mencoba. Tidak usah. Taruh saja. Fotografer kami sudah siap, mohon untuk kedua pengantin perhatikan waktunya, terima kasih. Hei, kita... Kamu pikir mereka akan mendengarkan penjelasanmu? Karena sudah datang, jangan buang-buang sumber daya, nanti dimarahi kakek lagi. Aku tahu. Ternyata mereka semua anak buahmu. Jadi tadi karyawan itu sengaja membawaku ke ruang ganti tempat kamu berada. Dan sudah menyiapkan kucing sebelumnya. Seluruh toko ini milikku. Terkejut? Tidak menyangka Tuan Muda Lu tertarik dengan bisnis seperti ini, juga tertarik ya? Ayo ganti baju. Atau mau aku bantu? Tidak usah. Pengantin priamu kabur. Kalau nanti di pernikahan dia juga kabur gimana? Lebih baik kamu gantikan pengantin pria yang kabur, bukan? Ayo pengantin pria dan wanita, mendekat sedikit, aku ambil beberapa foto untuk contoh. Kasih aku musik. Wajah pengantin wanita lebih dekat lagi. Bagus, sekali lagi ganti pose. Udah. Ambil beberapa foto saja cukup. Lagi pula ini untuk kakakmu memilih contoh gaun. Ini pertama kali foto prewedding. Sabar dikit dong. Umur berapa masih makan permen? Kekanakan banget. Cepat ambil foto, aku tidak punya banyak waktu untuk buang-buang. Apa ada yang pernah bilang? Kamu terlihat sangat cantik pakai gaun pengantin. Kamu juga tidak jelek.
Setelah mendapatkan kitab obat keluarga Shi ini, keluarga Lu akan memonopoli seluruh negeri industri farmasi sudah di depan mata. Bos, setelah aku menyelamatkan Zhang Wei, dia memberikan video ini padaku. Dia pasti tahu cara Lu Yufan bertindak, makanya diam-diam merekam video ini untuk melindungi diri. Aku pasti membuat keluarga lu membayar. Bos, aku tahu kau ingin balas dendam, tapi setiap orang di keluarga lu sangat sulit ditebak. Terutama Lu Zhizhou. Jangan sampai kau terlibat terlalu dalam. Lu Jizou. Dia hanya alat. Aku tahu batasanku. Pergilah dulu. Zhang Wei hampir dikubur hidup-hidup. Seorang misterius yang menuntunku hingga aku bisa menyelamatkannya. Aku curiga orang itu adalah Lu Zhizhou. Dia pasti ingin menuntun kita untuk melawan Lu Yufan. Kau harus hati-hati. Aku tahu. Pergilah. Ini fotonya. Anggap saja sebagai kenang-kenangan. Foto jelek begitu apa yang perlu dikoleksi? Aku tidak mau setiap hari begini sembunyi-sembunyi. Entah memanjat tembok atau bersembunyi di meja. Bisakah kau tunjukkan kemampuanmu biar aku lihat? Lalu kau ingin aku bagaimana? Aku tidak suka pengecut yang bergerak di balik layar. Untuk mendapatkanku. Dalam 1 bulan, raihlah posisi direktur utama perusahaan lu. Kuasai proyek 10 miliar, kamu hanya punya waktu 1 bulan. Sebulan lagi adalah upacara penandatanganan keluarga Shi dan Lu. Kalau begitu tunggu saja. Proyek 10 miliar keluarga Lu. Dan kau. Akan aku ambil semuanya. Kebakaran tahun itu. Apakah Lu Zhizhou terlibat? Keluarga Lu tidak terlibat. Mereka selalu mengecualikan aku. Nona Shi, tolong selamatkan aku. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Kamu adalah kaki tangan yang membunuh orang tuaku saat itu. Sekarang paling-paling hanya menebus dosa. Kamu pikir kamu punya ruang untuk tawar-menawar denganku di sini? Ya, Nona Shi benar. Aku pasti menebus dosa dengan baik. Dia yang menunjuk Lu Yufan, saksi penting. Orangnya sudah aku bawa. Selanjutnya urus sendiri. Kak, orang ini tidak bisa dibiarkan. Kak mengerahkan orang untuk memburunya di seluruh kota. Ada apa? Bicaralah langsung. Makan ini. Aku akan membantumu. Tuan, mereka di atas. Mau makan atau tidak? Pintar sekali.
Katakan apa yang kamu mau. Dalam seminggu. Serahkan keluarga lu. Oh. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Orang ini. Cukup tidak? Bos, tujuan kita sudah tercapai. Sebaiknya kita pergi. Pemandangan yang begitu indah harus disaksikan sendiri. Adik, kamu terlalu naif. Mencari orang yang tidak berguna seperti ini. Juga pantas untuk berbicara denganku, serahkan keluarga lu dalam seminggu. Aku yang terlalu terburu-buru. Ya, berarti tidak ada yang bisa dibicarakan. Di antara kita, saudara, tidak perlu karena seseorang yang tidak penting merusak kerukunan. Kita ini bersaudara, tidak perlu karena orang yang tidak penting merusak hubungan. Jarang sekali kita semua berkumpul. Xiaoxi, minumlah. Kenapa hari ini kepikiran main ke bar? Kak Yufan, aku ingin lihat-lihat suasana. Ini tempat Om. Seharusnya nggak ada masalah kan? Iya juga. Mulai sekarang kamu jadi nyonya keluarga lu. Kamu harus melihat semua situasi. Tapi lain kali bilang dulu sama aku. Kenapa pada berdiri? Duduk. Zhang Wei, kamu juga duduk. Zhang Wei dulu bisa dibilang anak buah andalanku. Xiaozhou mengambilmu dari sisiku, aku nggak ambil pusing. Hari ini kita minum bersama. Ini juga sebagai penutup masa lalu. Mulai sekarang, bekerjalah dengan baik di samping adikku. Kamu. Xiaoye, tolong aku nggak mau mati. Api besar. Berdiri. Berdiri. Kak Yufan, kenapa dia? Cepat panggil ambulans. Oh, nggak apa-apa. Dia memang punya penyakit ayan. Kayaknya kambuh. Oh, Aduh, dia kayaknya mati. Adek, seleramu jelek sekali. Orang sakit-sakitan begini aja kamu berani pakai. Itu sudah orangmu. Urus sendiri. Lu Yufan, turun. turun kau. Turun. Lepaskan, lepaskan. Turun, kau turun. Lu Yufan, kau keji. Keji. Lujis Hall. Apa yang kau lakukan? Kau gila.
Mataku sekarang tidak bisa melihat. Ada rumah sakit Lu di dekat sini. Telepon mereka. Suruh mereka kirim ambulans. Dokter, bagaimana matanya? Mata pasien terkikis. Butuh waktu untuk pulih. Sebaiknya kau minta seseorang untuk menjaganya langsung. Baik, terima kasih, dokter. Dokter bilang matamu akan sembuh dalam beberapa hari. Jangan khawatir. Dokter menyuruhmu menjagaku langsung. Dokter bilang cari orang. Kau suruh aku menjagamu, jangan mimpi. Lalu kenapa kau belum pergi? Oh. Khawatir padaku? Aku pergi kemanapun aku mau. Kau tidak bisa mengaturku. Seharusnya aku tidak menolongnya. Tidak ada satupun orang baik di keluarga Lu. Kenapa kau menghela napas? Ini aku yang buta, bukan kau. Masih sakit? Kau sudah lihat cara Lu Yufan. Jauhi dia mulai sekarang. Jangan campur. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan bergerak. Aku ambil antiseptik. Aku segera kembali. Si UXI. Si UXI, di mana kau? Si UXI. Si UXI. Si UXI, di mana kau? Si UXI. Si UXI. Aku di sini, jangan takut. Tidak apa-apa, aku di sini. Aku akan menyalakan lampu untukmu. Paling terang. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan kemana-mana ya. Baik. Aku tidak pergi. Aku tinggal menemanimu. Apa yang sebenarnya dia alami? Kenapa tiba-tiba jadi begini? Dan sangat takut gelap? Biarkan aku membantumu duduk. Si UXI. Besok temani aku ke suatu tempat. Tidak bisa, lukamu belum sembuh. Kau tidak boleh pergi kemana-mana. Dan musuhmu tahu kondisimu sekarang. Di sini berubah besar banget ya. Rumah lama keluargaku dulu ada di sini. Kenapa tiba-tiba kamu mau ke sini? Menghirup udara segar di kota tua. Yang penting ada ganteng ini temani kamu. Kamu juga tidak rugi kan? Tidak nyangka sudah bertahun-tahun, lapangan ini masih ada di sini. Dulu aku waktu kecil sering main di sini. Kak, lempar bolanya ke aku, Aku bantu kalian beresin. Jangan bertengkar. Kamu dengerin kakakmu, dengar nggak? Jangan bertengkar. Nah, gitu dong. Masih suka campur urusan orang. Kita berdua sudah akrab. Lagi pula, apa maksudnya campur urusan orang? Matamu bisa melihat, terus menatapku. Aku tidak lihat. Bukan maksudku, tapi kamu seumuran begini masih suka makan permen. Tidak takut gigi berlubang? Jangan cerewet, pulang. Halo Pak Zhang. Xiaoxi, saya sudah ikuti rencanamu dan sudah bilang ke Lu Yufan. Dia dengar ada yang mau ikut proyek 10 miliar, langsung dia menyuruh mereka menyerahkan daftar penjualan obat ekspor Eropa diserahkan kepadaku. Seperti yang kamu pikirkan, mereka menggunakan kitab farmasi waktu. Lalu memproduksi obat ilegal dan menjualnya secara ilegal.
Baik, Pak Zhang. Tunggu sampai kamu dapatkan bukti kejahatan mereka. Lalu gabungkan dengan yang ada padaku. Pada hari pernikahan. Itulah hari kehancuran keluarga Lu. Xiaoxi, aku hanya bisa membantu sampai di sini. Terima kasih atas perawatanmu. Hari-hari selanjutnya akan aku jalani sendiri. Ayo. Bos, bukannya kamu suruh aku selidiki Lu Yufan? Dari data ini, dia benar-benar binatang. Apa yang kamu temukan? Saat Lu Zizou berusia 5 tahun, dia diculik oleh pedagang manusia. Setahun penuh dia hidup sangat menderita, tapi dia hilang selama itu keluarganya tidak pernah mencarinya. Dia sendiri melalui banyak kesulitan baru bisa kembali ke keluarga Lu setelah selamat dari maut. Pantas saja. Tubuhnya penuh bekas luka. Apakah itu ditinggalkan saat diculik? Dia baru 5 tahun. Bukankah aku suruh kamu selidiki Lu Yufan? Kenapa malah bicara tentang dia? Aku kebetulan menemukan semua ini. Semua direncanakan oleh Lu Yufan. Dia menyuruh pedagang manusia menculik Lu Zizou dan berkata kepada orang tuanya bahwa dia kabur dari rumah sendiri. Benar-benar bibit jahat alami. Untung Lu Zizou berhasil. Dari luar dia terlihat playboy, tapi sebenarnya seluruh Beicheng bahkan di luar negeri adalah kekuasaannya. Kekayaannya sudah lama melebihi seluruh keluarga Lu. Baik. Aku tahu. Kamu rapikan data-data itu, tunggu kabar dariku. Baik. Kamu sudah bisa melihat? Kalau aku bilang tidak bisa melihat, apa kamu harus menghidupiku seumur hidup? Jangan bercanda. Kamu tidak mau bertanggung jawab? Di Eropa sana apa kamu kenal seseorang? Aku perlu yang dipegang Lu Yufan, sebuah daftar orang kaya. Kamu mau apa lagi? 2 hari lagi adalah pernikahanku. Aku perlu daftar itu. Kamu masih akan menikah dengannya? Jangan pura-pura tidak tahu. Kasih atau tidak? Sudah kubilang berkali-kali, jangan macam-macam dengan Lu Yufan. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Jadi sekarang kamu mau mundur? Kamu mau lakukan apa? Katakan padaku. Biarkan aku yang melakukannya. Apa yang bisa kamu lakukan? Orang yang kuberikan padamu, bukankah kamu juga tidak bisa menjaganya? Di ponsel ini ada yang kamu butuhkan. Apa untungnya? Apakah jika ada yang bisa memberikan ini padamu, kamu akan menciumnya? Ya. Mas, kalau kamu pergi, kita berdua akan rugi. Untuk apa? Kamu pikir kamu bisa menghalangi aku? Kamu belum tahu sifat kakakmu. Orang yang menghalanginya, bahkan adik kandungmu sendiri, dia bisa menyingkirkan. Semua orang baginya hanyalah pion catur, termasuk orang tuamu. Apa yang ingin aku lakukan? Tidak ada yang bisa menghalangi. Akhir-akhir ini kamu banyak melakukan kesalahan. Apa kamu yakin hari ini bisa menyelesaikan pernikahan dengan lancar? Pak, sekarang urusan keluarga Lu semuanya saya yang urus. Bapak bisa menikmati masa tua dengan tenang. Bagaimana aku bisa menikmati masa tua? Orang-orang dari Eropa sampai mencariku ke sini. Aku tidak bicara bukan berarti aku tidak tahu apa-apa. Pak, saya sudah tahu. Bapak tenang saja.
Semuanya ada dalam kendali saya. Halo, saya datang untuk memberikan video pernikahan kepada pengantin. Ikuti saya antar kamu. Baik. Di dalamnya semua bukti kejahatan Lu Yufan. Tunggu pernikahan dimulai, lalu ditayangkan ke semua orang. Itulah saat pertunjukan dimulai. Bos, saya sudah menyelesaikan tugas dengan lancar. Kamu cantik sekali hari ini. Hari ini keluargaku akan membalaskan dendam besar. Tentu aku harus berdandan mewah. Tapi kamu tetap harus berjaga di sana. Aku harus memastikan tidak ada celah. Ya, saya akan ke sana sekarang. Kakak Yufan, apakah di luar sangat sibuk hari ini? Kamu capek ya? Nanti aku temani kamu menerima tamu. Siapa ini? Dia adik kelas saya. Hari ini khusus datang untuk mengucapkan selamat menikah. Halo Tuan Lu, nama saya Xu Jie. Semoga kalian bahagia selamanya. Xiaoxi, mulai sekarang kamu adalah nyonya rumah keluarga Lu. Orang-orang kelas bawah sebaiknya jarang bergaul. Baik, Kakak Yufan. Xiaoxi manis. Ma, tolong temani Xiaoxi. Silakan. Lu Yufan, hari ini aku akan membuat semua orang menyaksikan. Menyaksikan semua dosa yang dilakukan keluarga Lu. Xiaozhou, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan kakak iparmu. Hari ini tidak bisa. Hari ini kamu tidak bisa melakukan apapun. Bu, cepat suruh adik ipar melepaskanku. Pesta pernikahan akan segera dimulai. Xiaozhou, ibu mohon padamu. Aku tahu kamu dan kakakmu tidak akur. Tapi hari ini yang hadir di pesta pernikahan semua adalah pejabat penting dari Beicheng. Jangan ribut. Ibu mohon padamu ya. Apa yang kamu lakukan? Dia adalah kakak iparmu. Bu, aku suka dia. Aku tidak akan membiarkannya menikahi Lu Yufan. Xiaozhou, jangan melakukan hal bodoh. Bu, dari kecil sampai besar, aku tidak pernah meminta kalian. Hari ini aku hanya meminta satu hal padamu. Berikan si Yuexi padaku. Gila, benar-benar gila. Jangan membuat kakakmu marah lagi. Ibu mohon padamu ya. Bu, kamu keluar dulu sebentar. Kamu keluar dulu sebentar. Hei, hei. Ini adalah jebakan Lu Yufan. Kamu tidak bisa menjatuhkannya hari ini. Bahkan mungkin kehilangan nyawa. Ikut aku, pergi bersamaku. Kenapa aku harus percaya padamu? Saksi dan bukti ada semua. Jika aku mengungkapkan semua ini, dia tidak akan bisa lolos. Dan seluruh keluargamu, tidak ada satupun yang bisa lolos. Kamu pikir persiapanmu sudah cukup, lalu orang-orangmu? Kak Yufan, akhirnya kamu datang. Kaget banget aku. Kamu benar-benar nakal ya? Suka banget sama barang-barangku. Proyek keluarga Shi mau kamu rebut, wanitaku juga mau kamu rebut. Aku dan si Yuexi sudah lama kenal. Aku pernah tidur dengannya. Wanita seperti itu tetap mau kamu nikahi? Apa yang kamu omongkan? Zhou, jangan sembarangan bicara. Jangan bikin kakakmu marah, ibu mohon sama kamu ya. Bu, antar Xiaoxi keluar dulu. Aku tidak peduli apa tujuanmu menjelek-jelekan Xiaoxi. Aku tidak akan biarkan kamu merusak pernikahan kami. Xiaoxi, apa yang tadi dikatakan Zhou itu benar? Kakak Yufan jangan percaya omongannya.
Sejak aku masuk keluarga Lu, dia selalu menyulitkanku. Aku tidak paham kenapa dia begitu membenciku. Tentu aku percaya kamu. Tenang, aku akan mengajarinya. Sudahlah, kakak, hari ini hari bahagia kita. Jangan buang waktu untuk orang yang tidak penting. Percuma. Oh. Terima kasih kepada para tamu terhormat yang hadir di pernikahan aku dan Xiaoxi. Bertemu Xiaoxi adalah kebahagiaan terbesarku. Xiaoxi, mulai sekarang aku akan menyayangi dan memanjakanmu. Maukah kamu menikah denganku? Mau. Kakak Yufan, aku juga mencintaimu. Cium, 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 cium. Aku tidak... Saya tidak setuju. Kakakku yang baik, si Yuexi adalah milikku. Kamu sama sekali tidak pantas menikahinya. Ikut aku. Lu Zhou, kamu yang memaksaku. Tidak. Video-video ini sudah dimanipulasi. Apa yang dikatakan Lu Zizou benar. Semua ini adalah jebakan Lu Yufan. Tapi kenapa dia melakukan ini? Ayah. Ayah, kenapa kamu putus asa? Bahkan jika semua ini dilakukan olehmu. Kita masih bisa mencari solusi. Ayah. Kamu belum tahu kakakmu, halangan baginya. Bahkan adik kandungmu sendiri, dia bisa menyingkirkannya. Semua orang, di matanya hanya sebuah pion termasuk orang tuamu. Ternyata kita semua pionnya untuk meloloskan diri. Dia bahkan ayah kandungnya sendiri. Orang sini. Bawa nyonya ke bawah. Apakah aku yang bicara? Atau kalian sendiri yang bicara? Lu Yufan, kamu masih manusia. Ayah sangat memanjakanmu. Dia sangat mencintaimu, kamu. Dia mencintaiku? Tidak. Yang dia cintai adalah keluarga lu. Berkorban untuk keluarga lu. Bukankah sudah seharusnya lihat dirimu sekarang anjing kehilangan rumah?
menggonggong tak berdaya. Kalau bukan karena kamu terus mempermalukan, bagaimana bisa ayah terdesak? Kaulah pembunuhnya. Kamu. Yufan, yang terpenting sekarang adalah pemakaman Paman Lu. Kematian Lu Jianyuan terlalu mencurigakan. Mungkin ada hubungannya dengan Lu Yufan. Tapi masalah ini tidak ada bukti nyata. Hanya bisa terus bersabar. Xiaoxi masih seperti biasa, pengertian tidak seperti sampah tertentu. Sudah begini keadaannya. Tolong bersabar. Kamu sudah sehari tidak makan dan minum. Minum air dulu. Sekarang kamu sudah lihat sendiri cara Lu Yufan kan? Jauhi dia mulai sekarang. Jangan kira aku tidak tahu apa maksudmu. Kesombonganmu hanya akan membuat lebih banyak orang mati. Termasuk dirimu sendiri. Aku tahu kamu sedih sekarang, tapi apakah kamu akan membiarkan orang seperti itu terus berbuat jahat? Itu urusanku, bukan urusanmu. Tidak ada urusanmu di sini, keluar. Karena sekarang kamu sudah tahu tujuanku. Kira kamu bisa menghalangiku? Xiaozhou, Tante, ayahmu belum dikuburkan, kamu masih ribut? Kamu mau membuatku pingsan baru puas? Pergi atau tidak? Tante, kita pulang istirahat dulu. Xiaozhou, jangan bikin ibu susah lagi, aku mohon. Tante, Suamiku, aku takut. Diam. Suamiku, aku merasa Paman Lu terus menatapku. Dia membenciku. Bagaimana kalau kita bakar fotonya? Kamu kelihatan seperti orang bersalah. Takut orang lain tidak tahu kalau kita yang melakukannya. Kita tidak sengaja. Ya, Paman Lu tidak mau bekerja sama dengan kita. Dan lagi, dia sudah tua, pasti sudah cukup hidup, kan? Kalian. Ibu. Kamu sudah... Ibu, kenapa kamu begitu nekat? Ayah sudah pergi, tapi kami masih ada. Tante, ada apa? Cepat lakukan resusitasi. Semua ini karena perbuatan kotor kalian. Ibu jadi nekat.
Sekarang begini, kalian puas? Lu Zizo, yang menyebabkan situasi hari ini adalah kamu. Melawanku, kamu masih kurang. Orang, sini. Bawa tuan muda kedua istirahat. Meskipun pernikahan Xiaoxi tidak jadi, tapi penandatanganan kontrak miliaran tetap sesuai waktu yang disepakati. Sempatkan waktu untuk mengantarku bertemu Pak Zhang. Kakak Yufan, saat kamu sampai di ruang pemakaman hari ini, apakah Bibi sudah meninggal? Lanzi memegang kancing itu menunjukkan dia berjuang sebelum mati. Dia pasti bukan bunuh diri. Biar aku sendiri. Besok masih banyak urusan yang harus ditangani. Lihat, kamu capek seharian. Bajumu jadi kusut sekali. Jangan main-main denganku. Aku ingin bertemu Pak Zhang sekarang. Benar-benar dia yang melakukannya, dialah yang menyebabkan Lanzi meninggal. Kancing ini pasti saat Lanzi meronta, dia merobeknya. Kenapa gemetar? Kamu kedinginan? Aku. Iya. Tiba-tiba agak dingin. Sudah dipikirkan matang? Kapan kamu mengantarku bertemu Pak Zhang? Sebenarnya, aku juga sudah lama tidak bertemu Pak Zhang. Bagaimana kamu bisa menemukan aku di sini? Keadaanku seperti ini. Apakah aku terlihat sangat menyedihkan? Lu Zizo, bangun dong. Bersemangat. Bangun apa? Beraninya kamu bicara seperti itu? Apa tidak konyol? Dari awal kamu mendekatiku. Bukankah kamu ingin seluruh keluargaku ikut mati bersama orang tuamu? Ibuku sudah meninggal. Dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak bersalah. Sekarang kamu puas? Berbuat begini, apa hati nuranimu tidak perih? Lalu keluargaku? Orang tuaku dibakar hidup-hidup oleh Lu Yufan. Dia juga ingin menguasai harta warisan. Keluargaku. Apa salah mereka? Aku bilang padamu, sebelum dia mendapat balasan yang setimpal, aku tidak akan pernah berhenti. Ini urusan keluargaku. Kamu tidak perlu campur tangan. Aku sendiri yang akan membereskannya jika kamu menghalangiku. Jangan salahkan aku jika aku juga membereskanmu. Kamu harus sadar sekarang, kita sekarang satu barisan. Berhenti berpura-pura.
Aku juga ada dalam daftar balas dendammu, kan? Itu yang kamu pikirkan tentangku? Ini. Aku menemukannya dari tangan ibumu. Dia dibunuh oleh Lu Yufan. Mungkin sebelum ibumu meninggal saat berjuang. Direnggut dari tubuhnya, jadi aku tahu aku mengatakan ini sekarang juga tidak ada gunanya. Tapi kita, Penyebab kematian ibuku, aku akan menyelidikinya sendiri. Jika apa yang kamu katakan itu benar, aku pasti akan membuat binatang itu membayar harganya. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. apa yang kamu lakukan? Ini bukan salah kita. Ini semua karena Lu Yufan. Dia pantas mati. Ayahku melakukan begitu banyak kesalahan. Dibunuh oleh Lu Yufan. Dia pantas mendapatkannya. Ibuku. Ibuku tidak bersalah. Dia hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Dia rajin melakukan pekerjaannya. Dia tidak berani mengeluh apapun. Aku dihukum. Dia datang memberiku makanan. Dia selalu bilang dia tidak berguna. Dia tidak bisa membantuku. Tapi aku. Di dunia ini aku sudah tidak punya keluarga lagi. Shi Yuexi. Aku tidak punya keluarga lagi. Aku akan menjadi keluargamu. Aku akan menjadi keluargamu. Jalan ke depan akan sangat sulit. Maukah kamu menemaniku melewatinya? Aku yakin. Apapun jalan yang akan datang, aku akan selalu bersamamu. Ayo. Belum menemukan Zhang Lao. Tidak berguna. Hari ini adalah hari pemakaman ibu. Aku harap kamu menghormati almarhumah. Kenapa? Kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Menggunakan opini publik untuk menekanku. Kamu sebaiknya berdoa agar aku tidak menemukan petunjuk apapun. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu tidak bisa hidup atau mati. Orang yang membunuh ibuku tidak akan kulepaskan satupun. Cepat pergi, jangan mengotori makam ibuku.
Tuan Muda Lu, soal pemakaman, apakah ada rahasia lain tentang hal ini? Bisakah Tuan Muda Lu memberikan tanggapan? Bisa berbagi sedikit kepada kami? Ya, bisa berbagi sedikit. Kak Yufan, tadi saat menyebut ibu, Xiaolian tampak gugup. Ada apa dengannya? Oh, tidak apa-apa. Dulu ibu baik padanya. Sekarang setiap kali ada yang menyebut ibu, dia seperti itu. Menurutku hal ini juga sangat berdampak padanya. Jangan cari aku. Orang itu bukan aku yang membunuh. Tidak ada hubungan denganku. Jangan cari aku. Bukan aku yang membunuhnya. Jangan cari aku. Jangan cari aku. Pak Zhang masih tidak bisa dihubungi? Kak Yufan, tolong cari dia untukku. Tenang saja. Aku akan menggunakan semua koneksiku. Berusaha sekuat tenaga mencari Pak Zhang. Pasti Lu Er yang membawa orang itu pergi. Lu Jizhou, kita lihat saja nanti. Lihat siapa yang menang pada akhirnya. Maaf Kak Yufan, aku tidak sengaja. Kumohon jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Apa yang kau omongkan? Ternyata benar. Mu Xiaolian, biar aku yang menghadapimu. Apa yang kau lakukan di sini? Merasa hidup dalam ketakutan setiap hari? Tidak enak, kan? Siapa bilang aku takut? Dengar, begitu Kak Yufan menemukan Pak Zhang, itu akan menjadi akhir hidupmu. Pak Lu. Mempermainkanku? Kenapa begitu takut? Hati kecilmu berdebar-debar? Apakah Sanya Lu Janyuan? Ada hubungannya denganmu? Omong kosong, kau hanya iri aku dekat dengan Kak Yufan. Kau sengaja ingin menjebakku ya? Ibu juga kau bunuh. Aku punya bukti. Kau berani bicara sembarangan? Bukan aku. Aku tidak menyakiti San dan yang lain. Ku dengar, semua perbuatan jahat kalian pasti akan terungkap. Lu Yufan, bahkan orang tua kandung sendiri kau tega menyakiti. Apalagi kau. Dia tidak akan. Si Yuexi, aku tahu aku salah. Apapun yang kau minta, aku setuju. Ku mohon, jangan terus-menerus mengusikku, boleh? Karena kau tahu salah, menyerahlah ke kantor polisi. Lalu semua yang kau ketahui, katakan semuanya. Berani mengancamku? Matilah. Jangan gegabah lagi. Maaf ya, maaf sudah merepotkanmu. Syukurlah. Tapi, Jangan lakukan hal seperti itu lagi. aku tiba-tiba ingat, Mu Xiaolian pasti sudah memberitahu Lu Yufan tentang hal ini. Aku harus segera kembali. Kalau menunggumu sampai ke sana, sudah telat. Tenanglah, aku sudah menyuruhnya merekam video pengakuan. Dia tidak akan lagi membantu kejahatan. Syukurlah. Kenapa karena masalah kecil begini jadi murung?
Ini tidak seperti dirimu. Aku bilang, Mbak, jadi kamu nggak ke rumah sakit, jadi aku yang harus merawatmu. Cuma flu biasa kok. Nggak perlu ke rumah sakit. Tangan. Yang satu lagi. Aku nggak mau repotin kamu. Kalau nggak kuat, bilang ya. Segel. Jangan. Jangan. Dia juga karena keluarga kita, kehilangan keluarga dekatnya. Aku nggak boleh terlalu keras padanya. Si UXI, kamu demam tinggi, aku antar ke rumah sakit. Aku nggak mau pergi. Aku nggak bisa pergi. Aku nggak mau ke rumah sakit. Aku bakal nyusahin Lucizo. Enggak, kita nggak pergi. Gini. Apa lebih enak? Kok keras kepala banget sih? Lucizo sudah pagi. Maksudnya apa? Setelah pakai aku, langsung nggak kenal. Hilang 3 orang masa aku karena Linglung melakukan sesuatu padanya. Pakai tapi tidak mengaku perempuan murahan. Apa yang aku lakukan? Aku jadi tahu kenapa kamu pergi lebih awal hari itu. Takut malu. Takut ketahuan. Kenapa tiba-tiba bicara ini? Aku tahu. Malam itu aku membuatmu tak bisa melupakan. Benarkah? Iya. Tapi untuk malam itu aku merasa agak tidak sepadan. Cuma 10.000. Kamu juga mau meminta harga selangit? Mau kemana? Bilang, bagaimana aku meminta harga selangit? Begitu meminta harga selangit. Jangan. Tidak demam. Terima kasih sudah merawatku semalaman, hanya ucapan terima kasih. Kamu beli di mana? Enak juga. Aku buat sendiri. Bukannya kamu baru sembuh dari demam, aku buatkan yang ringan. Ini semua buatanmu? Enak. Kamu tidak bilang terima kasih? Terima kasih. Telepon. Halo. Bos, kamu tidak apa-apa. Sekarang Lu Yufan sudah gila.
Dia mengerahkan seluruh kota mencarimu. Aku tidak apa-apa, aku di rumah. Semua sesuai rencana. Kita harus berangkat. Aku siap. Percayalah padaku, semua dalam kendaliku. Aku percaya padamu. Kita hadapi Lu Yufan dengan baik. Berani sekali ya. Berani kembali? Aku beri kamu dua pilihan. Pertama, serahkan semua milik keluarga Lu dan Shi, semua yang ada. Dan jaga makam kedua orang tua. Kedua, aku kirim kamu ke penjara. Aku pilih 3. Apa yang kau lakukan pada Chuje? Di mana dia? Lu Yufan, kau telah melakukan banyak kejahatan. Kau pikir kau bisa lolos dari hukuman hukum? Shi Yuexi, kau sudah tidak pura-pura lagi. Aku akui kau sedikit pintar, tapi tidak banyak. Yang kuinginkan sederhana. Tukar Zhang Lao dengan temanmu. Kalau tidak, kepalanya akan putus. Baik. Asal kau lepaskan Chuje, aku akan tanda tangan kontrak dan mulai proyek sekarang. Kau pikir aku anak kecil? Tanpa Zhang Lao, tidak ada yang bisa memulai proyek. Untuk terakhir kalinya, aku beri kau kesempatan memihak. Selamatkan temanmu, proyek 10 miliar dimulai. Semua senang. Adik yang Suami, paman, dan bibi datang menuntut nyawaku. Mereka ingin aku mati. Mereka ingin kau dan aku membayar dengan nyawa. Pergi. Pergi. Suami, aku sudah mengandung anakmu. Aku mohon demi aku dan anak ini, aku mohon jangan membunuh lagi. Pergi. Kemana semua orang? Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Kau telah membunuh orang tuaku. Kau mencuri kitab waktu. Aku ingin kau dicincang ribuan potong. Shi Yuexi? Kau pikir kau mampu? Lepaskan Shi Yuexi. Aku akan memberikan Zhang Lao padamu. Tidak, hari ini, meskipun harus mati bersamanya, aku tidak akan melepaskannya. Berikan aku mobil. Masukkan Zhang Lao ke dalam mobil. Setelah aku naik mobil, aku akan melepaskannya. Baik. Tidak. Nona Shi, ini... Kenapa kau membebaskannya? Tadi jelas kau bisa membunuhnya. Sekarang, keselamatanmu yang paling penting. Tenang, dia tidak akan menyentuh Pak Zhang. Kalau tidak, proyek bernilai miliaran itu tidak bisa dimulai. Belum waktunya. Aku sudah merencanakan semuanya. Sekarang kau hanya bisa percaya padaku. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Bawa flash disk ini ke kantor polisi untuk melapor. Di dalamnya ada video pengakuan Mu Xiaolian. Bahkan jika ingin balas dendam, kita harus memilih cara yang benar. Aku tidak ingin tanganmu berlumuran darah dendam. Aku minta satu permintaan terakhir. Besok jam 2 siang, temui aku di Kota Tua. Ayo, bermain bersama. Oh, boleh juga. Kau masih ingat? 10 tahun lalu kau menyelamatkan seorang bocah di sini.
Sejak kecil, aku selalu orang yang pasrah. Siapapun bisa menindasku. Kaulah yang bilang, tidak ada yang boleh menindasku. Kau bilang, makan ini nanti tidak sakit. Jangan bersedih, aku traktir permen. Si UXI. Janji padaku. Setelah semua ini selesai, kaulah yang harus hidup bahagia. Itulah alasan dia terus menyelamatkanku meski berbahaya. Bodoh sekali. Ternyata, dia terus berisiko demi aku. Tidak bisa. Aku harus menyelesaikan semuanya sendiri. Lu Yufan. Aku datang. Lepaskan Zhang Lao. Tanda tangani kontraknya. Kita semua senang. Sekarang seluruh keluarga lu adalah milikku. Kamu pikir siapa yang bisa menyelamatkanmu? Aku tidak akan menandatangani kontrak. Hari ini aku akan membuatmu membayar atas perbuatanmu. Bukti kejahatanmu sudah aku serahkan ke polisi. Dasar jalang, lupa memberitahumu. Aku sudah memberitahu si kedua. Nanti kalau dia datang, aku akan mengirim kalian berdua mati bersama. Cih. Hari ini adalah hari kematianmu. Adikku tersayang. Akhirnya kamu datang. Jangan membuatku mual. Lepaskan orangnya. Aku bilang sekali lagi terakhir kali. Lepaskan orangnya. Jika kamu masih melawan, aku akan bunuh dulu si jalang ini. Lalu perlahan-lahan menghitung semua hutang denganmu. Jangan gunakan aku untuk mengancamnya. Aku memang akan membalas dendam pada keluarga Lu. Lu Jinho. Aku benci sekali pada keluarga Lu. Orang tuamu sudah mati. Kalian saudara saling membunuh. Itu memang tujuanku. Mu Xiaolian. Kalian saudara saling bunuh. Mu Xiaolian sudah bukti pengakuannya dikirim ke polisi. Hari ini adalah hari kehancuran keluarga Lu kalian. Lu Yufan tidak akan melepaskanku. Kamu besok harus mengirim data ke kantor polisi. Bos, jangan bertindak emosional. Tabelnya sudah sampai. Kita bisa membalikkan keadaan. Ini kartu truf terakhirku. Jangan khawatir. Lu Zizou tidak akan membiarkanku celaka. Hanya dengan mengatakan itu, Cuje akan berani bertindak. Lu Zizou, kuharap kau tidak datang. Aku. Lepaskan dia. Lalu beritahu aku, bagaimana sebenarnya orang tuaku mati? Kalian para sampah, tolong aku. Tidak ada yang akan menolongmu. Zhang Wei kau bunuh. Dia adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Siapa yang mau menolongmu? Baiklah. Kau ingin tahu bagaimana orang tua mati? Aku beritahu semuanya. Kalian juga dengar baik-baik. Berani mengkhianatiku, akibatnya hanya mati. Lu Janyuan, si tua itu, tidak mau menggantikan aku. Aku dorong dia turun tangga sampai mati. Ibu mau melaporkanku. Aku cekik dia sampai mati. Aku bunuh kau. Aku bunuh kau, Lu Zizou. Mu Xiaolian, wanita murahan itu, juga mau menunjukku. Dia juga harus mati. Kalian berdua, kalian pasangan selingkuh. Hari ini aku akan membuatmu lenyap. Mimpi. Kalian semua dengar? Orang yang mengikutinya tidak ada yang berakhir baik.
kalian berani mengkhianatiku? Ini semua balasan untukmu. Lu Yufan, kau membunuh orang tuamu sendiri, membakar habis orang tuaku, dan merebut kitab farmasi waktu, memanfaatkan yang belum berhasil diteliti obat keabadian untuk mengumpulkan uang secara gila-gilaan. Kau sangat kejam dan tak termaafkan. Kau layak mati. Benar. Aku yang melakukannya. Lalu kenapa? Kau pikir dengan kalian orang-orang baik ini bisa membalikkan keadaan? Kau benar-benar pikir aku tidak siap? Karena kalian ingin mati. Maka jangan pergi. Cepat, Lu Jizou. Xiaoxi. Di sini sudah tidak kuat. Ayo cepat, lepaskan aku. Cepat pergi. Dia tidak apa-apa. Cepat, nanti keburu terlambat. Cepat. Pak Zhang. Aku tidak bisa melihat pria yang kucintai akan terbakar. Lu Zizou. Lu Zizou. Lu Jizou. Bos, hasil persidangan sudah keluar. Semua terungkap keluarga Lu melanggar secara ilegal keluarga Shi. Mengembalikan semua properti keluarga Shi, meskipun Lu Yufan sudah meninggal, tapi kejahatannya diumumkan kepada publik. Orang seperti dia pasti akan masuk neraka lapisan ke-18. Bos, ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Aku sudah mencari informasi di lokasi kebakaran. Di lokasi kebakaran hanya mayat Lu Yufan. Tidak ada milik Lu Xiaoye. Benarkah? Benar tidak ada mayat? Benar. Mustahil. Kebakaran sebesar itu. Lu Yufan sudah meninggal. Mustahil. Jangan beri aku harapan. Bos, aku bisa mengerti perasaanmu. Lagi pula, Lu Xiaoye adalah salah satu dari sedikit pria yang aku kagumi. Tapi dia... Bos, sekarang adalah saat yang tepat untuk membangkitkan kembali keluarga Shi. Kamu tidak boleh jatuh besok. Adalah momen kritis untuk memulai proyek miliaran. Karena perhatian publik yang tinggi terhadap Shiguang Yaodian, acara penandatanganan ini disiarkan langsung secara online. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Pada proyek 100 tahun keluarga Shidi, acara penandatanganan Shiguang Yaodian adalah warisan 100 tahun keluarga Shi. Beberapa oknum tidak bertanggung jawab memproduksi obat dengan cara ilegal. Aku akan menyumbangkan 1% keuntungan proyek sebagai dana medis agar lebih banyak pasien mendapatkan perawatan gratis. Bisakah kau menyelamatkanku? Dia benar-benar tidak meninggal. Tuan kecilku bertanya padamu, pura-pura bodoh? Kudengar di kitab obat waktu ada satu ramuan yang bisa membangkitkan orang 3 kali. Bisakah menyembuhkan kakiku? Bos, baru saja ku terima kabar. Setelah Lu Zizou sadar, dia tidak ingat apapun. Bahkan, kakinya lumpuh permanen. Tenanglah. Keluarga Shi selalu mengutamakan penyembuhan sebagai misinya. Penyakitmu pasti akan kami sembuhkan sepenuhnya. Lupa ya, lebih baik lupakan masa lalu. Dia tidak akan takut gelap dan tidak akan mudah luluh atau terluka karena siapapun. Kalau begitu aku ucapkan terima kasih dulu pada Nona Shi. Namun sebelumnya, aku ingin mengingatkan Nona Shi satu hal. Apa? Proyek 10 miliar ini, keluarga Lu juga punya bagian. Sekarang aku kepala keluarga Lu. Kalian rapat tidak memberitahuku? Apa kalian mau mengeluarkanku? Bukan begitu. Syukurlah. Karena aku sudah datang, upacara penandatanganan resmi dimulai.
Tidak menyangka kan? Surga mengasihani. Dalam kebakaran besar ini, aku tidak tahu apa-apa. Proyek ini tetap milik keluarga lu. Kontrak ini benar-benar tidak bisa kutandatangani. Klausul di sini jelas klausul sepihak yang tidak adil. Sejak kapan proyek keluarga Shi menjadi milik keluarga Lu? Lagi pula, aku tidak akan menikah dengan keluarga Lu, siapapun dari mereka. Shiguang Yaodian memang milik keluarga Shi. Jika keluarga Lu ingin merebutnya, aku akan menghentikan kontrak. Nona Shi, ucapanmu masih berlaku? Apakah kakiku masih akan diobati? Kamu ingin merebut milik keluarga Shi, apa bedanya dengan kakakmu? Kurasa hari ini adalah hari yang baik. Baiklah. Lihat, ada darah. Kau! Kontrak ini kamu tanda tangani. Atau tidak? Tanda tangan. Tapi aku punya syarat. Hari-hari ke depan, aku akan merawatmu secara langsung. Mengontrol dosis obatmu dengan ketat. Aku berhutang padanya. Harus menyembuhkannya. Tapi Shiguang Yaodian tidak boleh hilang. Kita lihat saja apakah perlahan-lahan bisa membujuknya. Boleh juga. Aku anggap seperti memelihara anjing. Karena kamu ingin di sisiku, mulailah dari pembantu paling hina bekerja. Bos, jangan setuju dengannya. Dia sekarang sudah tidak mengingat masa lalumu. Jangan lagi lunak hati padanya. Bawahan ini banyak omong. Ajari dia bagaimana menjadi bawahan. Aku tanda tangan. Satu, dua, tiga, keju. Sekarang kamu bisa mulai mengobati saya. Gimana? Bisa sembuh? Maaf. Lujizo. Tidak bisa sembuh. Kalau begitu, sekarang kamu bisa pergi. Bisa sembuh. Aku bisa menyembuhkannya. Rendam dulu selama 15 menit. Lalu aku akan merebus obat untukmu. Mulut hambar. Ingin makan sesuatu. Yang paling kamu suka? Permen susu? Memberiku makan seperti ini sangat membosankan. Lalu kamu mau makannya gimana? Sudah besar masih makan permen susu. Tapi, enak juga. Bukannya kamu nggak tertarik sama aku? Kenapa? Datang sendiri. Mubazir kalau enggak dicium.
Jadi kamu benar-benar lupa semuanya? Apa yang kamu ingin aku ingat? Iya. Lupa itu lebih baik. Kok kamu di sini? Kaki kamu. Kenapa sembuhnya cepat sekali? Tahu kaki saya sakit, masa tidak datang bantu saya? Bagaimana kalau saya menginap malam ini? Listrik villa mati kakimu tidak nyaman. Menginap kita berdua saling-saling menjaga. Tengah malam datang ke kamarku. Mau apa? Ciuman siang tadi. Kurang? Ya kurang. Kenapa? Kamu takut aku menginap? Akan tertarik padaku? Cukup? Kurang. Aku akan menginap malam ini. Tapi kamu begini sulit membuatku tertarik padamu. Sebenarnya aku takut petir. Takut gelap. Malam ini bisakah kamu menemaniku? Baik. Karena kamu sangat takut gelap. Baiklah, aku bantu sekali. Terima kasih, Lujiso. Kalau malam ini, bolehkah? Minta lebih? Kalau aku nanti takut tidur tidak nyenyak, besok bagaimana aku merayakan ulang tahunmu? Sekali saja. Tolong aku. Di mana si UXC? Dia. Di sini ada si UXC sudah cukup. Kalian keluar dan awasi. Orang itu pasti akan muncul hari ini. Rekening luar negerinya bergerak. Baik, Tuan Muda. Kalau begitu aku pergi dulu. Selamat ulang tahun, Lujizo. Semoga bahagia setiap hari. Ulang tahun cuma memberi aku ini? Agak murahan kan? Masih harus menari denganmu. Hadiahku untukmu belum sampai. Nanti aku berikan tambahan. Sengaja ya? Kakiku begini, bagaimana kau mau menari denganku? Semua. Mungkin saja.
Pertama kali bertemu dia juga menari. Tapi sangat berbeda. Dirinya yang seperti ini, itulah dirinya yang paling autentik. Dia selalu penuh energi. Seperti seberkas cahaya. Lucy Zhou, kakak datang merayakan ulang tahunmu. Kenapa tidak ada sambutan? Hal seperti ini. Biarkan pria yang menanganinya. Kakimu belum sembuh, jangan memaksakan diri. Sudah lama bersembunyi seperti pengecut, akhirnya berani muncul. Jangan pura-pura di depanku. Segera kembalikan perusahaan lu padaku. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Kalian para manis mau apa? Kakak, pelajaran dari kesalahan sebelumnya. Prinsip bahwa yang tidak bermoral sedikit yang membantu. Bukankah kamu sudah tahu? Tahu kenapa aku tidak menyentuh rekening luar negerimu? Aku hanya ingin melihat kau ini badut kecil yang melompat-lompat sejauh mana bisa melompat. Kamu sangat mengecewakanku, sayang. Kamu mempermainkanku? Kamu pikir kalian sudah aman? Tempat ini sudah kupenuhi dengan bom. Cukup aku tekan tombol ini, kalian semua akan mati. Tidak takut aku meledakkannya. Baiklah. Aku akan bunuh kamu dulu. Lalu meledakkan tempat ini. Biar kalian para pengkhianat ini, dan juga si UXC si manis ini semuanya ikut mati bersamaku. Ayo lakukan. Kamu sengaja. Kamu tidak memberitahuku. Aku sudah bilang, semua ada dalam kendaliku, jangan khawatir. Kamu sengaja membuatku khawatir padamu. Lu Zizhou, kamu yang memaksaku. Kamu membelot anak-anak lucu ini. Itu sudah kuduga sejak awal, tapi bom-bom keluarga Lu ini, aku yang memasangnya diam-diam sebelumnya. Kalian tidak ada yang bisa lolos. Bantu saya mengantarnya ke kantor polisi. Lu Zizhou. Oke, sudah, tidak apa-apa. Ini kembang api yang kuberikan untukmu. Hanya saja, waktunya kurang tepat, dan saklar yang jatuh waktunya bersamaan. Jangan takut ya. Zuzu, kamu brengsek. Kamu tahu tidak? Baru saja aku kira. Maaf. Mulai sekarang aku tidak akan begitu lagi. Mulai sekarang kamu harus cerita semuanya padaku. Mulai sekarang aku akan cerita semuanya padamu. Sayang. Jangan ngasal. Siapa istrimu? Kalau yang ini. Nona Shi yang lajang dan cantik, bolehkah aku mengajakmu berdansa? Lu Zizhou, kamu sama sekali tidak kehilangan ingatan. Kakimu juga tidak terluka, kan? Masa tidak terluka? Wajahku hampir rusak, kakiku hampir patah. Bagaimana kamu akan mengganti ruginya? Omong kosong? Bagaimana caranya kamu bisa kabur? Aku kira kamu sudah mati. Jangan menangis, aku kan tidak apa-apa. Dan wajahmu jelek banget kalau menangis.
Kamu masih bisa bercanda sekarang? Kamu tahu betapa khawatirnya aku padamu? Aku tidak apa-apa. Kalau aku tidak pura-pura seperti ini, bagaimana Lu Yufan bisa lengah? Selama dia masih bebas, itu tetap ancaman bagi kita. Aku tidak ingin kau ambil risiko lagi. Si Yuexi, menikahlah denganku. Ini harus aku pertimbangkan baik-baik. Lagi pula beberapa orang adalah pembohong besar. Bukankah kamu juga pembohong kecil, serigala kecil? Apa yang kamu lakukan? Aku belum menjawabmu. Si Yuexi, aku mencintaimu.